Shalom buat kita semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Saya mau melihat semuanya melambaikan tangannya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, kita mulai ibadah kita. Biarlah ibadah kita malam hari ini ibadah yang dimana kita sebagai umat Kristen bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan. Sekalipun kita ada dalam keadaan pandemi yang ada di rumah, bahkan dimanapun, saya percaya saat kita menyerahkan hati kita untuk melayani Tuhan, hadirat Tuhan ada bagi setiap kita. Ada amin. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita bersatu dalam doa. Kembali kami bawa segala syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami, yang memberikan kami kesehatan, kekuatan. Dari awal tahun Tuhan sampai pertengahan, sampai akhir tahun ini Bapa yang baik. Kami sungguh merasakan segala kemurahan Tuhan, segala berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah bagi setiap hidup kami. Hanya inilah yang bisa kami berikan di hadapan Tuhan, yaitu ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa yang baik, di ucapan syukur kami ada berkat Tuhan mengalir bagi setiap hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Rabasya kalabaya labana syanda. Ya rabata kaya labakuria basya kalabana syanda. Saat ini kita siapkan hati kita. Kita katakan Engkaulah Tuhan segalanya bagi setiap hidup kami. Tuhan, Engkaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Lebih lagi kita katakan Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata,
katakan Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Tuhan, Kaulah segalanya. Bah, nggak tahu bawa lagu ini. Kaulah segalanya, tiada yang
berikan hati kita malam hari ini untuk menyembah Dia. Senangkan Dia lewat setiap pujian kita. Berikan hatimu benar-benar untuk Tuhan. Nikmati hadiratnya malam hari ini. Ialah basa kalabaya labaya rabana syande. Ialah baya labaya rarararabaya labakuria basyande. Ialah basa ialah bana Tuhan. Kami bawa syukur kami. Kami bawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bagi-Mu Tuhan. Oh ya labakuria basa ya labana syanda. Ya labakuria bataka ya labana syanda. Biarlah pujian kami malam hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang layak menerima sembah kami. Engkaulah Allah yang layak menerima segala pujian kami. Iya rabakuria batasa ya labana syanda. Iya labakuria basya ya labana Tuhan. Saat ini lebih lagi kita menyembah Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan Engkau Bapa yang baik. Oh ya lebasyak kalabaya rabana syanda. Ya Bapa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu
mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, kami akan bersuka cita karena kami tahu Tuhan, sukacita berasal dari pribadi Tuhan. Bagi setiap kita yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Saat ini kita memiliki sahabat yang luar biasa, yaitu adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu pun sendirian, dia selalu menemani. Siapa saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita katakan ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah sama-sama katakan, di waktu aku susah, waktu pun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk berdoa. Saat ini kita akan berdoa buat bangsa-bangsa.
Terkhususnya kita berdoa buat Indonesia atau Tanjung Pinang, berdoa buat pemerintahan yang ada. Biarlah lewat doa-doa kita ini terjadi pemulihan ekonomi, stabilitas nasional untuk keamanan Indonesia menjelang pilkada serentak tanggal 9 Desember 20. Berdoa untuk tenaga medis, biarlah Tuhan terus pakai mereka di masa pandemi COVID-19. Ada kekuatan, ada kesembuhan terjadi bagi bangsa kita, secara khususnya yang ada di Tanjung Pinang. Saat ini saya undang Bapak Agus Mukti untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa-doa, kita satukan hati kita berbahasa roh. Guna masyada barabatakana mutakara mataka masyana barama. Gina matakara matakana matakara bukana masyada barabatakana. Guna mataka masyikita barabata. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bila saat ini kami masih kebaikan, kasih, kemurahan-Mu saja di dalam setiap hidup kami. Bapa, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, ampuni terlebih dahulu setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan. Bapa, suci kuduskan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Juga tutup bungkus kami, keluarga kami, serta orang-orang yang kami kasih dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dari ujung rambut kami hingga ujung telapak kaki kami. Segenap pasukan malaikat-Mu bala tentara surga, serta panglima bala tentara Tuhan kami mohon, Tuhan utus menjadi pagar benteng berapi bagi kami. Balik transfer spirit panah berapi si jahat iblis surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati, bersepakat berdoa. Terlebih kami memasuki doa yang disertai puasa seperti tuntunan-Mu Tuhan. Mulai tanggal 7 sampai 27 Desember Tuhan. Bapa, kami mau menaikkan doa kami untuk bangsa-bangsa Tuhan yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Bapa, pulihkan bangsa-bangsa di seluruh bangsa ini Tuhan, terlebih khususnya Tuhan, Engkau yang akan lahir, datang ke dunia melalui kelahiran putra-Mu yang tunggal untuk menjadi pendamai bagi bangsa-bangsa, menjadi pendamai bagi setiap dosa-dosa yang ada di seluruh bangsa ini Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Bapa. Bangsa yang besar, bangsa yang kami percaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami katakan bersama para hamba-hamba-Mu yang malam hari ini berdoa, Bapa memberkati bangsa Indonesia. Bapa mengasihi bangsa Indonesia. Bapa memulihkan bangsa Indonesia. Indonesia ada dalam berkat Tuhan. Bapa memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin. Bapa memberkati para menteri kabinet, legislatif, yudikatif, dan para pemimpin-pemimpin daerah dari gubernur hingga RT Tuhan. Berkati atas para pemimpin pemimpin bangsa kami Indonesia, pemimpin yang takut Tuhan dengan tuntunan menjalankan roda pemerintahan. Bapak, kami juga berdoa untuk Kepulauan Riau Tuhan, di mana provinsi kami provinsi yang besar, provinsi yang Tuhan, kabupaten maupun kota yang ada di provinsi kami. Kami percaya Tuhan memberkati. Juga khususnya kami berdoa untuk kota Tanjung Pinang Tuhan, di mana kami ada, di mana kami tinggal.
Tuhan kami memberkati kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ada senantiasa dalam kemuliaan Tuhan. Bapa memberkati kedamaian, Bapa memberkati perekonomian kota kami, Bapak Ibu Rahma sebagai wali kota, kota Tanjung Pinang. Itu juga doa kami Tuhan untuk pemilihan wakil wali kota yang saat ini belum ada. Kami percaya siapapun yang akan mendampingi Ibu Wali Kota kami sebagai wakil wali kota untuk kota Tanjung Pinang, Tuhan yang turut campur tangan dan menentukan. Bapa kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi. Bila mana saat ini Tuhan, bangsa kami khususnya dan bangsa-bangsa pada umumnya sudah masuk dalam resesi global, ekonomi global Tuhan. Bapa, doa kami bersama para hamba-hambamu yang tak pernah henti berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan pulihkan resesi ekonomi global yang ada, khususnya di bangsa kami Indonesia dan umumnya di bangsa-bangsa yang lain. Biarlah Tuhan pulihkan perekonomian, Tuhan pulihkan perdagangan, Tuhan pulihkan, dan segala sektor perekonomian Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk stabilitas keamanan nasional Tuhan. Kami tak henti-henti berdoa Bapa untuk pemulihan stabilitas nasional Tuhan, keamanan nasional Bapa. Doa kami Tuhan, Bapa pulihkan Tuhan. Bila mana di akhir-akhir ini banyak peristiwa, banyak kejadian yang membuat banyak warga negara Indonesia menjadi ketakutan akan keamanan, stabilitas keamanan bangsa kami. Doa kami Tuhan memberkati para Tuhan Polri, TNI Polri, Tuhan yang menjadi Tuhan para pasukan garda depan menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Bapak memberkati Bapak Kapolri kami, Bapak Ilham Aziz dan Bapak Panglima TNI, Bapak Cahya Tuhan, Tuhan berkati untuk senantiasa memberikan yang terbaik akan keamanan bangsa kami. Terlebih daripada itu kami percaya segenap pasukan malaikat surgamu yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Sebab ada firman-Mu katakan, sia-sialah orang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjagai kota, yang menjagai bangsa kami Indonesia. Kami juga satukan hati khusus berdoa Tuhan untuk pilkada yang akan diselenggarakan besok Tuhan pada tanggal 9 Desember 2020, tepatnya besok pagi. Tuhan, doa kami satukan hati berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa berkati pemilihan serentak pemimpin-pemimpin daerah yang akan memimpin baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati Tuhan. Doa kami Bapa, kami memohon dengan segenap hati kami. Biarlah Tuhan yang terpilih nanti Tuhan. Para pemimpin-pemimpin daerah yang daripada Tuhan. Pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Yang jujur, yang tidak korupsi, kolusi maupun nepotisme. Bapa, kami percaya para rakyat-rakyat yang akan memilih Tuhan yang menuntun di dalam menentukan para pemimpin-pemimpin yang akan duduk dalam memimpin setiap daerah-daerahnya Tuhan. Bapa, doa kami juga berkati para penyelenggara pemilihan umum serentak yang esok hari akan diselenggarakan. Beri kejujuran, beri Tuhan kalau berkata ia di atas ia, tidak di atas tidak akan memanipulasi suara ataupun apapun juga. Kecurangan-kecurangan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati juga masyarakat yang akan memilih dan juga segenap elemen masyarakat maupun semua yang terlibat keamanan juga kami doakan. Bapa, luputkan dari setiap virus corona sehingga tidak akan terjadi Tuhan penyebaran yang lebih luas lagi karena adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang ada di bangsa kami, yang ada di bangsa-bangsa, khususnya para tenaga medis yang ada di kota Tanjung Pinang. Doa kami Tuhan berkati para tenaga medis ini yang bekerja siang malam menjadi garda terdepan di dalam medis Tuhan. Bapa lindungi jagai senantiasa para tenaga medis supaya terluput terlalu dari virus corona dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien Tuhan. Doa kami Bapa, kami percaya segera sembuh dalam nama Tuhan Yesus dan juga doa kami para segenap masyarakat mengubah pola Tuhan Yesus kesadaran yang tinggi untuk tidak hidup sembarangan sehingga penyebaran COVID-19 tidak semakin merajalela. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini setiap doa kami dan kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita berdoa buat pemimpin rohani kita. Biarlah Tuhan yang terus memberkati pelayan mereka sampai ke bangsa-bangsa. Roh kepemimpinan ada bagi setiap kehidupan mereka. Berdoa buat seluruh gembala-gembala KUL. Biarlah lewat pelayanan KUL ini ada terjadi penuaian bagi seluruh jiwa-jiwa. Berdoa buat gereja kita GBI My Home, buat klinik, sekolah, STT, radio, bahkan pengerja Tuhan, bahkan full time. Dan berdoa buat ibadah offsite dan online yang sudah berjalan. Saat ini saya serahkan kepada challenge untuk berdoa. Masih mute, Cek. Oke, udah dengar suara saya? Sudah, Cek, sudah. Mari kita satukan dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat di malam hari ini, malam yang indah Tuhan, kami boleh berkumpul, berdoa di tempat ini, walaupun lewat online ini Bapak. Mari kami mau satukan dalam doa, mau sehati berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak. Dimulai dari Pak Niko beserta keempat wakilnya yang ada di Jakarta, Pak Johan yang ada di Singapura, Gembala kami, Pak Irwan beserta Pak Anen wakilnya ya Bapak. Kami serahkan pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapak. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai mereka ya Bapak. Dimanapun mereka pelayanan Tuhan melayani-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan, biarlah banyak orang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Jauhkan mereka dari penularan COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Bahkan keluarga mereka ya Bapak, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan proteksi mereka ya Bapak. Keluarga mereka, suami, istri, anak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala KUL yang ada ya Bapa. Yang khususnya di GBI My Home ya Bapa. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa. Walaupun sekarang dalam masa pandemi ini ya Bapa. Walaupun tidak bisa bertemu, mengumpulkan gembalaku mengembalakan domba-dombanya ya Bapak, walaupun masih lewat online, secara online ya Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan proteksi mereka ya Bapak, jauhkan mereka semuanya dari COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Berkati domba-domba yang ada juga ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya Bapak. Biarlah kuatkan mereka ya Bapak di masa pandemi ya Bapak. Tuhan keekonomian ya Bapak. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Bapak, kami juga bersatu dalam doa ya Bapak, khususnya GBI My Home ya Bapak.
bahkan sekolah yang ada ya Tuhan, berkati guru-guru yang ada, murid-murid yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan berikan hikmat untuk setiap guru-guru yang ada ya Bapa, untuk mengajar mereka walaupun masih secara online ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang takut akan Tuhan ya Bapa, anak-anak yang pintar Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Biarlah gereja sekolah ini ya Bapa bisa menjadi dampak bagi kota Tanjung Pinang ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bahkan pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu yang melayani Tuhan, Tuhan proteksi mereka, jauhkan segala dari penularan COVID-19 juga ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa, mereka melayani Tuhan ya Bapa, Raja di atas segala raja ya Bapa. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan sertai mereka, jauhkan dari segala penularan COVID-19 juga di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa juga klinik yang ada, klinik Bethel ya Bapa, rumah sehat ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Tuhan, biarlah klinik ini juga bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi kota Tanjung Pinang di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Berkati tim medis yang ada ya Bapa, proteksi mereka ya Bapa, jauhkan mereka juga dari segala penularan COVID-19 ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bahkan tim yang ada kami serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa. Kami juga berdoa untuk radio yang ada ya Bapa yang disiarkan Tuhan, biarlah setiap siaran-siaran bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya ya Bapa, bahkan firman-firman yang ditayang disiarkan ya Bapa, biarlah banyak orang juga dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, bahkan ibadah online maupun ibadah onsite ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan, bahkan multimedia yang akan dipakai, segala musik, segala apapun yang difungsikan Tuhan, semua berjalan dengan lancar ya Bapa. Bahkan ibadah, ruang ibadah yang kami pakai, Tuhan, biarlah semua dijauhkan dari segala penularan COVID-19 ya Bapa. Bahkan jemaat-Mu yang akan hadir maupun lewat onsite maupun lewat online, Tuhan diberkati semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami semua serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Tuhan yang proteksi kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita berdoa untuk ketiga generasi, anak-anak, dewasa, dan orang tua. Berdoa untuk jemaat pada masa pandemi COVID-19, pada masa new normal. Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka, segala usaha bisnis mereka. Berdoa untuk kesatuan gereja-gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Saat ini saya undang Pak Jerry berdoa. Kami berdoa saat ini Tuhan bersepakat melalui pelayanan Zoom meeting ini. Kami percaya Tuhan memberkati 3 generasi yang ada di dalam gereja-Mu ya Tuhan, khususnya GBI My Home ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus orang-orang tua ya Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Dengan masa seperti ini ya Tuhan Yesus, mereka tetap bisa bertahan, bahkan mereka bisa mengalami kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Dan juga untuk anak-anak ya Tuhan Yesus, yang saat ini juga mereka sedang banyak ujian ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Kiranya kepintaran ya Tuhan Yesus, hikmat yang daripada Tuhan dapat membawa mereka ya Tuhan untuk menjadi juara-juara ya Tuhan Yesus di tengah keadaan yang seperti ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan turun bagi setiap anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk 3 generasi ini Tuhan, kami mau perkatakan ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, banyak hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak ya Tuhan, dan banyak hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya ya Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan Yesus, banyak terjadi pemulihan ya Tuhan, hubungan keluarga ya Tuhan Yesus, antara orang tua dan juga anak-anak, bahkan suami istri ya Tuhan Yesus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin ya Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan di keluarga-keluarga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesatuan gereja-gereja ya Tuhan, sehingga saat gereja-gereja mendapat menjadi satu tubuh Kristus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ketika gereja bersatu ya Tuhan, meskipun berbeda doktrin ya Tuhan Yesus, meskipun berbeda latar belakang dan lain sebagainya, kami percaya ya Tuhan Yesus,
akan terjadi kemuliaan Tuhan yang lebih besar ya Tuhan. Engkau pakai gereja-gereja untuk bersatu ya Tuhan, menunaikan ya Tuhan Yesus amanat agung yang telah Engkau berikan bagi gereja ya Tuhan. Kami percaya yakin ya Tuhan Yesus, melalui gereja-gereja ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus, di berbagai macam tempat bertobat ya Tuhan, mencari Tuhan, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Jadikan gereja-gerejamu terang, garam ya Tuhan Yesus, saksi ya Tuhan, di tengah keadaan seperti ini ya Tuhan Yesus. Tidak menghambat gereja-gereja ya Tuhan, untuk terus bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, di tengah masa pandemi seperti ini Tuhan, Tuhan pelihara gereja-Mu, Tuhan pelihara umat-Mu, Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Saat ini mungkin ada yang mengalami berbagai macam masalah, kehilangan pekerjaan, atau mengalami penurunan di dalam bisnis dan usaha mereka. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati, memberikan pekerjaan yang baru, memberikan harapan yang baru ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan ya Tuhan umat-Mu ya Tuhan yang percaya kepadamu. Justru di tengah keadaan seperti ini Tuhan Yesus, gereja-Mu akan semakin terang benderang ya Tuhan, bersinar ya Tuhan Yesus, menjadi teladan ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, berkati ya Tuhan pelayanan-pelayanan orang-orang dewasa maupun orang-orang tua ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin mereka akan tetap bertahan ya Tuhan di tengah ujian-ujian, cobaan-cobaan yang ada pada saat ini. Mereka akan tetap menjadi pemenang ya Tuhan, dan bahkan mengalami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah
Bapa, kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Kami ingin dan kami rindu Engkau berbicara kepada hamba-Mu, pada setiap kami di tempat ini, dan kami memberikan diri kami untuk Engkau bentuk. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya akan share sedikit kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat sebentar dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Malam hari ini saya ingin sharing sedikit tentang the power of agreement. Ya, sebuah perjanjian yang kita bisa lakukan dengan siapapun juga. Perjanjian itu bicara minimal dua belah pihak. Dan ketika saya menikah, lalu saya punya anak-anak saya dibesarkan atas dasar perjanjian. Ya, anak-anak saya sekarang sudah dewasa dan saya menikmati bagaimana saya dan istri bisa membentuk mereka, menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang punya value yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi banyak orang juga tidak menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatian, betapa pentingnya menjaga kesepakatan. Alkitab berkata, hormatilah mereka, hormatilah istri, dan ini bicara kepada para suami, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Kalau ada sebuah warisan itu diberikan kepada saudara dan saya, lalu warisan itu punya satu ketentuan, kita bisa menerima warisan itu asalkan ada dua tanda tangan ketika kita bisa menerima warisan itu. Saya ambil salah satu contoh. Saya punya bank tabungan ya seperti ini. Ada tanda tangannya itu satu ya. Untuk mengambil tabungan itu hanya membutuhkan satu tanda tangan. Tetapi saya punya tabungan yang lain di mana tanda tangannya itu harus saya dan istri saya. Sebesar apapun juga uang yang ada dalam tabungan saya ini, kalau saya dan istri saya tidak sepakat, tidak sehati, maka uang tersebut tidak pernah bisa dicairkan. Begitu juga firman Tuhan katakan, hormatilah mereka, hormatilah seorang istri, hormatilah seorang suami sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa kita berpikir bahwa doa kita belum dijawab? Kenapa kita pikir bahwa kita belum mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Mungkin salah satunya adalah karena ketidak ada sepakatan. Banyak hal yang kita akan pelajari pada malam hari ini tentang kesepakatan. Amos pasal yang ketiga ayat 3 dan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Ayat yang ke-7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kalau ada seseorang melakukan sebuah perjalanan kehidupan, saya bersama istri saya dan istri saya harus sepakat. Sepakatnya untuk melakukan ini dan itu. Kami sepakat untuk melakukan mezbah keluarga setiap malam. Kami sepakat untuk ibadah bersama-sama setiap minggu. Itu adalah kesepakatan kami dan kami ajarkan, kami lakukan itu dengan anak-anak. Lalu Alkitab mengatakan, ayat yang ke-7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan berbicara dan Tuhan menyatakan rahasianya ya kepada hamba-hambanya. Itu lebih daripada satu. Para nabi lebih daripada satu. Artinya ketika Tuhan Allah ingin menyatakan isi hatinya, tujuan Allah
untuk menyatakan keinginannya di muka bumi ini, dia menyatakannya kepada saudara dan saya, menyatakannya kepada hamba-hambanya, menyatakannya kepada para nabi, para diaken, para gembala, supaya apa? Supaya kita belajar tentang arti yang namanya kesepakatan. Ya, kalau Tuhan memberikan sesuatu yang begitu besar, mempercayakan sesuatu yang begitu besar, tetapi tidak ada kesepakatan di dalamnya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Beberapa waktu yang lalu Tuhan bicara, sebenarnya kenapa sih gereja kita sepertinya begitu lambat mendapatkan izin dan lain sebagainya. Bukan karena kesalahan 1-2 orang, bukan karena kita harus menyalahkan 1-2 orang, tetapi kemungkinan besar juga ada ketidaksepakatan. Kenapa? Apa alasan saya mengatakan seperti itu? Karena ada satu orang bilang seperti ini, orang ini bicara, kenapa kita harus bikin gereja yang baru sementara gereja yang lama saja sudah ada. Nah, saya pikir ini sudah disepakati, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Lalu saya mulai berdoa kepada Tuhan dan Tuhan bicara begitu banyak. Sesuatu yang besar sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi kalau kita tidak sepakat di dalamnya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu Tuhan bicara dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7, dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas lagi. But he revealed his secret, ya, dia menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya. Tuhan punya rahasia dan rahasia itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya dan sepakat. Ada satu kasus 2019 yang lalu, saya ini hanya ambil satu contoh saja. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ya, ini salah seorang politikus dari sebuah partai yang cukup besar di Indonesia. Dia tertangkap menggunakan narkoba, ya, bersama dengan seorang pelacur di sebuah hotel. Lalu polisi mengatakan panas politisasi orang tersebut terjerat narkoba. Lalu polisi membuat sebuah statement. Orang tersebut positif menggunakan sabu. Nah, kita bisa melihat ada sebuah kesepakatan yang terjadi sehingga yang benar bisa menjadi tidak benar. Apalagi yang benar kalau misalkan kita sepakat pasti akan terjadi. Permasalahannya kenapa itu tidak terjadi? Kemungkinan besar karena ada yang tidak sepakat. Nah, kita lihat dari contoh seperti ini, politisi ini, dia memakai narkoba dan polisi menyatakan positif. Dia positif, ya. Dikatakan seperti ini, orang tersebut positif menggunakan narkoba dan itu sudah dicek secara medis. Anehnya, ini dinyatakan pada tanggal 4 bulan 3. Ya. Pada tanggal 4 bulan 3 tahun yang lalu. Lalu 3 hari kemudian kasus narkoba tersebut tidak dilanjutkan ke penyidikan. Pertanyaannya ada apa? Hanya dalam waktu 3 hari. Ini pasti ada kesepakatan. Sesuatu yang buruk disepakati itu tidak akan bisa terjadi. Apalagi sesuatu yang baik kita sepakati dan itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan malam hari ini tentang bagaimana kita harus sepakat atau the power of agreement. Yuk kita lihat sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11 saya akan tampilkan. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini Alkitab mengatakan dan ini sebuah perintah dan harus diakui, harus diikuti oleh seluruh sistem semesta yang ada di dunia ini. Apa itu? Ketika manusia menjadi satu bangsa, satu bahasa, artinya mereka sepakat. Alkitab katakan, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, baru direncanakan. Belum terjadi, baru direncanakan. Alkitab katakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Artinya ketika kesepakatan itu terjadi, satu bahasa, satu pemikiran, apapun juga yang kita doakan, itu pasti terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Baru dibayangkan saja, itu pasti terjadi. Ya, baru dibayangkan saja itu pasti terjadi. Dalam Amplified Bible dikatakan lebih terang lagi. Ya, and now nothing they have imagined, dan sekarang tidak ada satupun juga yang ketika mereka membayangkan, itu tidak ada yang mustahil bagi mereka ketika mereka membayangkan sesuatu. Saya mulai membayangkan bahwa gereja yang di The Green itu akan segera dibangun. Dan kalau kita sepakat terhadap hal itu, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita tidak sepakat untuk sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan, maka itu tidak akan terjadi. Intinya adalah kesepakatan kita. Ya, kita lihat. Ya, di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Perhatikan Alkitab ini katakan, ya, sepakat meminta apapun juga. Intinya cuma sepakat, Tuhan sudah kasih, intinya adalah kita harus sepakat terhadap apa yang menjadi keputusan kita bersama. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, itu melewati batas waktu, melewati batas tempat, dan lain sebagainya, tapi sepakat meminta everything, Alkitab katakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya lebih suka, ya, shall agree, ya, mereka sepakat di muka bumi ini. Alkitab katakan apa? As touching anything. Apa saja yang disentuh, itu yang akan terjadi. Bayangkan, kesepakatan menghasilkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah kejadian yang kita akan pelajari, saya punya waktu sekitar 12 menit lagi. Ketika terjadi peperangan Israel melawan Filistin, dan itu terjadi beribu-ribu tahun, ya, sampai sekarang. Dan kita lihat dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakan sedikit, tidak semuanya, ya, karena waktu. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang, ya, perhatikan, Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel, 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan. Peperangan antara Filistin dengan Israel terjadi berulang-ulang dan beribu-ribu tahun. Dan di sini dicatat bahwa orang Israel punya sejumlah pasukan. Jumlahnya adalah 3.000. 2.000 bersama Saul, 1 yang 1.000 bersama dengan Yonatan anaknya. Tapi yang luar biasanya, pasukan ini tidak bersenjata. Kecuali Saul dan Yonatan, anaknya. Prajuritnya tidak memiliki senjata sama sekali. Tapi bagaimana mereka bisa mengalahkan sebuah pertempuran, kita lihat. Kita masuk, kita lihat. Apa yang menjadi kesan kita ketika kita melihat ada seorang tentara melihat ke atas dan dia gemetar. Dia selalu berpikir bahwa ini sesuatu pertandingan atau peperangan yang nggak layak. Ini peperangan yang tidak fair, tidak adil. Dari segi jumlah pun tidak adil. Kenapa? Pasukan Israel hanya 3.000 jumlahnya. Kita lihat berapa sebenarnya pasukan orang Filistin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Nggak seimbang, tapi kenapa bisa peperangan dimenangkan oleh orang Israel? Kita akan pelajari. Kita lihat
selanjutnya. Jumlahnya nggak seimbang, ya. Ini orang Filistin, ya, kereta kudanya itu ada 3.000 kereta kuda. Satu kereta kuda itu ada 2 orang penumpang, ada 6.000 orang, ya, prajuritnya. Ditambah lagi prajurit berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut yang nggak bisa terhitung. Tidak pernah seimbang dengan tentara Israel. Tapi kita melihat bagaimana peperangan ini bisa dimenangkan oleh orang Israel. Kuncinya di mana? Kita lihat. Ya, nggak bisa dimenangkan dengan jumlah yang begitu besar. 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan yang tidak bisa terhitung. Bagaimana dengan jumlah Israel? Apakah seimbang? Sangat tidak seimbang. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Ya, tidak seimbang. Tapi bagaimana bisa terjadi? Kita lihat sebentar. Ya, 1 Samuel 13 ayat yang ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Perhatikan ayat ini. Senjata tidak ada di antara para prajurit orang Israel. Hanya Saul dan Yonatan yang punya. Ya. Lihat ayat selanjutnya. Saya kasih tanda ayat yang ke-22. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama-sama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Jadi 3.000 orang yang punya senjata hanya Saul dan Yonatan. Prajuritnya tidak punya senjata sama sekali. Tapi bagaimana hal yang sangat mustahil bisa terjadi dan Tuhan membalikan sebuah keadaan. Ini yang kita harus pelajari bersama-sama. Bagaimana mengatasinya? Berkatalah Yonatan, ayat yang ke-6, 1 Samuel 14, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan oleh Yonatan. Dia tinggalkan pasukan yang 1.000 itu, dia pergi dengan pembawa senjatanya. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu sungguh, apa katanya? Aku sepakat. Kata yang singkat itu membuat hati Yonatan bangkit dan menyerang pasukan musuh. Dan inilah yang membawa kemenangan. Kita lihat ya ayat selanjutnya. Ayat yang ke-13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Bayangkan, di mana-mana peperangan itu yang atas selalu menang, yang bawah selalu kalah. Kenapa? Yang atas bisa melempar senjatanya dengan begitu mudah. Ya, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya hanya 2 orang. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Bagaimana peperangan itu bisa dimenangkan dengan jumlah yang sangat tidak seimbang hanya oleh 2 orang. Intinya 2 orang ini sepakat. Kita punya masalah yang tidak sehebat dan tidak serumit Yonatan dan Saul. Tapi kenapa banyak hal tidak terjadi? Mungkin karena kita kurang sepakat. Kita lihat yang terakhir, Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Intinya adalah sepakat. Ada sebuah kejadian yang unik. Ya, ini adalah orang Indonesia. Tahun 2000 mereka masih tinggal di Indonesia dan tahun 2004 mereka pindah ke Amerika. 2 orang pasangan ini menikah dan bertemu di sebuah gereja. Lalu tahun 2008 mereka bertemu dan akhirnya mereka sepakat untuk menikah. Mereka berjanji
untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan mereka, melayani Tuhan sampai maut menjemput mereka. Dan dalam 3 tahun setelah pernikahan mereka, istrinya hamil. Lalu akhirnya mereka berangkat ke Amerika tanpa memeriksakan tentang kandungan istrinya ini. Pada 3 bulan pertama kandungannya itu, istrinya mengalami mual-mual. Lalu dokter berkata di kota di Amerika itu, lebih baik digugurkan bayinya ini. Lalu mereka berkata, kalau Tuhan sudah mengizinkan kamu hamil dan kita punya anak, maka intinya adalah kita sepakat saja dengan Tuhan. Kita nggak harus sepakat dengan apa kata dokter. Ini yang dilakukan oleh pasangan ini. Dan dokter di kota itu memvonis mereka bahwa anak ini pasti akan mati. Karena ada tumor di leher anak ini. Dan semua dokter sudah berkata seperti itu. Mereka pindah ke dokter yang lain, mereka pindah ke dokter ahli yang lain, ke rumah sakit yang lain, dan hasilnya semua sama. Anak ini akan lahir dengan cacat, dan umurnya tidak akan lebih dari 2 hari. Semua mengatakan di rumah sakit tersebut. Dan saya percaya kesepakatan mereka ini menghasilkan buah yang luar biasa. Itu kota kecil di Amerika tetapi gempar karena viral kejadian tahun 2008 itu. Ini anaknya, dia ada pembengkakan di lehernya, ya. Jadi selama 22 hari ada di ruang ICU, ya. Kedua orang tuanya sepakat dan mereka berdoa. Apa yang Tuhan lakukan kepada keluarga ini? Kita lihat sebentar videonya, saya punya waktu sekitar 3 menit lagi. Selama 22 hari, bayi ini tinggal di dalam sebuah ruang ICU. Dokter-dokter mengatakan bahwa anak ini akan mati. Tapi Tuhan berkata lain. Ketika kesepakatan terjadi, maka hal yang mustahil Tuhan balikan. Philip akhirnya punya seorang adik. Dan Tuhan memberkati mereka. Saya hanya mau katakan kepada saudara, saya sepakat dengan pemimpin saya. Saya sepakat dengan gembala saya untuk mengerjakan sesuatu yang besar bagi gereja ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah sepakat atau belum? Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dan hamba percaya Tuhan menolong setiap kami untuk kami ambil bagian. Ketika kami sepakat, maka sesuatu yang besar sedang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami sepakat. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih buat Pak Diman yang sudah membagikan sharing kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa tentang bagaimana kuasa kesepakatan ini. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke hambanya Pak Irwan. Shalom Pak Irwan. Apa Pak Eko? Iya, mungkin ada pengumuman atau apa Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan sudahi acara ini. Nanti Pak Irwan akan tutup di dalam doa, sekalian doa berkat Pak.
Ulangi Pak Eko, ulangi Pak Eko. Oh ya, sorry Pak. Mungkin Pak Irwan sekalian tutup dalam doa Pak Irwan. Oh oke. Kita doa yuk. Karena aku lihat di chat nggak ada yang mau didoakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Ajar kami untuk terus sepakat dengan para pemimpin kami, dengan gembala, dengan para pemimpin, supaya kami tahu the power of the sepakat itu sangat luar biasa. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hambamu yang boleh hadir berdoa. Tuhan memperhitungkan waktu mereka dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan tangan mereka. Keluarga demi keluarga ada dalam lindungan Tuhan. Jauhkan segala Tuhan jauhkan dari segala kemalangan, kecelakaan, bahkan sakit penyakit COVID tidak menyentuh kami. Hamba-Mu menyerahkan keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan tangan semua ada dalam rancangan Tuhan. Kami tahu di masa-masa seperti ini tangan Tuhan yang bekerja luar biasa, kami harus mengandalkan Tuhan. Demikian juga gereja-Mu. Bapak Surgawi, hamba mengucap syukur untuk malam hari ini, berkati besok yang kami akan lakukan pilkada Tuhan, pemilihan gubernur, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan di Batam ada pemilihan wali kota, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di 247 kabupaten dan juga di 24 kota, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Indonesia boleh terus dipulihkan. Kami bersyukur untuk anti-COVID yang boleh datang, vaksin. Kami bersyukur, biarlah Indonesia sehat, Indonesia dipulihkan, kami boleh kembali normal, berhadapan satu dengan yang lain, memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama kembali beribadah. Terima kasih buat malam hari ini. Kami akan akhiri malam hari ini. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di sorga. Berkat kasih karunia kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pertolongan penghiburan Roh Kudus. Mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati semua. Ya.